Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 8 ayat 13 yang berbunyi, "Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap Dialah harus kamu gentar." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah masa depan dan kematian bukan untuk ditakuti. Ada banyak sekali umat manusia di dunia ini. Dalam hidupnya setiap hari dihantui oleh rasa takut sebagai ciptaan yang dipelihara oleh kasih-Nya yang begitu besar di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Maka seyogianya umat manusia harus takut kepada Tuhan Allah Bapa kita saja. Akan tetapi kita umat manusia ini justru sering sekali takut kepada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Orang yang berkelimpahan secara materi takut kehilangan hartanya. Ketika suami sering pulang terlambat, istri seringkali takut kalau suaminya selingkuh, dan juga sebaliknya. Seorang gadis yang sedang menginjak usia dewasa dihantui rasa takut karena belum juga menemukan jodoh. Dapat dikatakan bahwa ketakutan seringkali timbul dalam diri semua pribadi kita umat manusia ini. Hal terbesar yang seringkali orang takutkan adalah hari esok atau masa depan. Kita orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus juga sesungguhnya haruslah tidak perlu takut akan masa depan, sebab semua ada di dalam jaminan Tuhan Yesus Kristus. Seperti firman-Nya yang ditegaskan dalam Yeremia 29 ayat 11. "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Masa depan dan harapan bagi orang percaya itu sesungguhnya ada dan tidak akan pernah hilang. Amsal 23 ayat 18. Tuhan Allah Bapa kita berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. "Bahkan sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Yesaya 46 ayat 4. Selain daripada itu, yang sangat ditakutkan oleh umat manusia adalah soal kematian. Namun, kematian bagi orang yang ada di dalam Kristus hanyalah sebuah perpindahan tempat yang kalau kita baca di 2 Korintus 5 ayat 1 ditegaskan, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Oleh sebab itu,
Rasul Paulus dapat berkata di dalam Filipi 1 ayat 21, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Artinya, kematian bukanlah hal yang menakutkan lagi bagi semua orang yang sudah beriman percaya kepada Kristus. Nah, renungan firman Tuhan hari ini memperingatkan kita umat miliknya ini agar kita hanya takut akan Tuhan dan gemetar di hadapannya saja. Wujud dari diri kita yang takut akan Tuhan adalah ketika kita hidup secara pribadi maupun keluarga yang mau taat dan setia melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ditegaskan dalam firman Tuhan Yesus Kristus sendiri pada Injil Lukas 11 ayat 28 menegaskan, "Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala hati akal pikiran kami, yang sudah berfirman kepada kami, mengingatkan kami bersyukur hanya kepadamu karena kami sudah diingatkan kembali bahwa masa depan dan kematian itu bukanlah hal yang harus ditakuti lagi oleh kami yang sungguh-sungguh mau beriman percaya kepadamu. Kini Bapa, kami mau serahkan segala aktivitas kehidupan kami di masa depan kami. Sungguh-sungguh harus kami nyatakan hidup yang takut akan Tuhan dengan memelihara seluruh firman-Mu yang boleh kami baca, boleh kami dengar, dan yang boleh kami beritakan kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, Tuhan berkenan untuk mengabulkan akan harapan dan doa kami kepadamu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu lah kami berdoa dan bersyukur. Amin.